pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, Ibu juga dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi pada pembelajaran daring seni budaya kelas 8 di semester 1. Untuk kali ini kita akan masuki materi bab 4, yaitu teknik bermain alat musik tradisional. Peta kompetensi pembelajaran. Teknik bermain alat musik tradisional. Yang pertama adalah beragam musik tradisional. Teknik bermain musik tradisional dan pelatihan bermain musik tradisional. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari pembelajaran bab 4 ini, yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi teknik bermain musik tradisional. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi gaya bermain musik tradisional. Yang ketiga, siswa mampu membandingkan teknik dan gaya bermain musik tradisional. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih teknik dan gaya bermain musik tradisional. Yang kelima, siswa mampu mempraktekkan musik tradisional daerah setempat, dan siswa mampu mengkomunikasikan teknik dan gaya bermain tradisional. Apakah kalian masih ingat apa itu musik ansambel? Iya, musik ansambel adalah perpaduan dari beberapa alat musik yang membentuk suatu orkestra. Mari kita amati beberapa musik orkestra melalui gambar-gambar berikut ini. Namun sebelum itu, silakan kalian persiapkan buku latihan kalian ataupun buku catatan. Ada yang gambar pertama, kalian perhatikan dan amati. Yang kedua, yang ketiga, keempat, dan gambar yang kelima. Ini ada 5 gambar. Silahkan jikalau sudah diamati, silahkan kalian isi kolom 1-5, nama alat musik dan cara memainkannya. Mari kita lanjutkan materi pembelajaran ini. Jenis musik tradisi Indonesia. Musik merupakan bahasa yang universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Pada prakteknya, musikalitas seseorang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal, yaitu bakat dalam dirinya, dan faktor eksternal, yaitu kesukaan atau kegemaran dan lingkungan tempat tinggal. Teknik memainkan alat musik. Instrumen musik tradisional yang ada di Indonesia sangat banyak macamnya. Salah satunya adalah berdasarkan dari sumber bunyinya. Alat musik dibagi menjadi 5, yakni yang pertama adalah aerofon. Merupakan alat musik yang sumber bunyinya dari getaran udara yang ada. Bisa dilihat contohnya seperti tahuri Maluku Utara, alat musik seruling dari Jawa Barat. Yang kedua, kordofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau tali maupun senar. Seperti contohnya sasando dari Nusa Tenggara Timur, kecapi dari Jawa Barat. Yang ketiga, idiofon, alat musik yang sumber bunyinya berada pada bunyi alat itu sendiri ketika dimainkan. Contohnya bende dari Lampung dan angklung dari Jawa Barat.
Yang keempat adalah alat musik membranofon, yaitu alat musik yang memperoleh sumber bunyi dari selaput kulit. Contohnya tifa dari Papua, gendang dari Yogyakarta. Yang kelima adalah elektrofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari tegangan listrik. Contohnya piano listrik dan gitar listrik, dan masih banyak lagi contohnya. Cara memainkan alat musik dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama dengan cara dipukul. Alat musik yang dipukul contohnya seperti rebana, gendang, ataupun kenong. Yang kedua, dipetik. Alat musik yang dipetik contohnya kecapi, sasando, dan gitar. Yang ketiga, ditiup. Alat musik yang ditiup contohnya seperti seruling, tahuri. Yang keempat, alat musik digoyangkan atau digetarkan. Alat musik yang digoyangkan atau digetarkan contohnya adalah angklung. Yang kelima, digesek. Alat musik yang cara memainkannya digesek, contohnya seperti rebab dan biola. Ini adalah cara memainkan alat musik ensemble dan cara memainkannya. Selanjutnya, jenis alat musik tradisional berdasarkan bentuknya. Instrumen musik tradisional sangat banyak macamnya. Yang pertama, misalnya bentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung misalnya angklung, calung, ataupun seruling, dan masih banyak lain. Dan cara memainkan alat ini ada yang dipukul, digoyang, ataupun ditiup. Yang kedua, bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonator. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat pula bidang cembung, bahkan kadang-kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contohnya seperti kolintang, saron, gender. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Yang ketiga, bentuk pencon. Istilah pencon berasal dari kata pencu, Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, baik pencu ke atas maupun ke samping, pada umumnya terbuat dari logam. Di negeri kita, alat musik jenis pencu ini terdapat cukup banyak. Yang menarik adalah alat sejenis ditata dengan sistem nada dan penyusunan yang berbeda-beda pada setiap daerah. Misalnya bonang, talempong, kangkanong, atau toto buang. Dan cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Mari kita mengenal musik angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia dan telah diakui secara internasional atau UNESCO. Angklung tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda, digunakan untuk upacara yang berkaitan dengan tanaman padi. Sistem nada angklung pada awalnya berlaraskan pelok, selendro, dan madenda. Angklung jenis ini disebut angklung buhun. Kemudian Pak Daeng Sutikna membuat angklung berlaraskan diotonis. Nada-nada angklung buhun dideskripsikan menjadi dok-dok lonjor memiliki 3 nada, badut dan badeng memiliki 4 nada, dan angklung buncis memiliki 5 nada.
Jenis-jenis angklung tersebut yaitu yang pertama, angklung kanekes. Angklung ini sering dikenal sebagai angklung Baduy, digunakan untuk upacara menanam padi. Angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. Yang kedua, angklung gubrak. Angklung ini berasal dari Kampung Cibiding, Kecamatan Cigudeg, juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Yang ketiga, angklung dogdog lonjor. Angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun. Digunakan pada upacara seren tahun menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah. Yang keempat, angklung badeng. Berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam. Namun sebelumnya di Garut, tepatnya di Kecamatan Malangbong, juga dipakai berhubungan dengan ritual padi. Yang kelima, angklung buncis dipakai sebagai media hiburan, namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanaman padi. Angklung Padaeng terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama, angklung melodi, yaitu angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari dua tabung bambu. Yang kedua, angklung pengiring, yaitu angklung yang dibawakan sebagai akor mengiringi melodi pokok. Angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu. Angklung yang terdiri dari 3 bambu adalah angklung dalam bentuk trinada, misalkan akor mayor dan akor minor. Sedangkan yang 4 tabung adalah angklung yang merupakan catur nada, misalnya untuk dominan septime. Dari berbagai macam alat musik tradisional yang ada di Indonesia, untuk pertemuan kali ini Ibu akan sedikit mengenalkan alat musik angklung dan cara memainkannya. Coba kalian perhatikan dengan seksama ya. Ya, apa ini alat musik angklung? Ya, ini alat musik angklung. Untuk memainkan ataupun cara memainkan angklung ini, untuk tangan kiri, silakan kalian arahkan ke sini, bisa seperti ini ataupun seperti ini, bisa dipegang untuk sebagai gantungan atau tumpuan. Ya, tangan kanan kalian letakkan di ujung yang sebelah tabung yang besar untuk menggerakkannya. Kita coba ya. Nah, itu adalah cara memainkan angklung. Bisa kalian coba di rumah jika memiliki angklung ya. Setelah kalian mempelajari materi ini, kita akan mengerjakan uji kompetensi pengetahuan. Silakan kalian kerjakan di buku latihan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan alat musik di daerahmu. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan cara memainkan alat musik di daerahmu. Yang ketiga, sebutkan, jelaskan dan berikan contoh minimal 3 alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Dan untuk materi selanjutnya yaitu seni tari. Demikian pembelajaran daring seni budaya kali ini. Jika memang ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum dipahami atau dimengerti, bisa langsung hubungi Ibu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar, dan gunakan selalu protokol kesehatan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.